Selamat siang, Bu. Selamat siang Pak, silakan duduk. Ya, terima kasih. Ibu sibuk nggak? Enggak Pak, ini jam istirahat saya. Oh, iya. Jadi gini, saya ini kemarin diminta apa ya? Diminta masukan, mungkin saya pengen melaksanakan proses coaching, Bu, sama yang minta kemarin Ibu Leni gitu. Kemudian saya ini kan merasa saya ini belum bisa gitu melakukan proses coaching ini, Bu. Jadi nanti saya mungkin minta Ibu lah sebagai pengamat, itu bisa nggak? Iya Pak, bisa aja. Kira-kira waktunya kapan Pak? Waktunya sih besok, Bu, besok siang. Oke, bisa aja. Jadi dari yang mau melakukan coaching itu bagian mana yang ingin pian kembangkan dari kompetensi coaching? Oh iya, kompetensi coaching yang saya pengen kembangkan itu yang khususnya sih maunya mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu loh, supaya interaksinya lebih intens gitu. Dari 3 kompetensi itu, satu itu yang ingin Bapak kembangkan? Iya, mengajukan pertanyaan berbobot gitu dari itu. Terus dari mengajukan pertanyaan berbobot itu, menurut Bapak apa yang harus saya observasi? Saya itu pengennya kan mengajukan pertanyaan berbobot itu mungkin gimana saya menemukan apa ya, kata kunci gitu, Bu, ya, dari yang menemukan kata kunci. Kemudian yang kedua juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka gitu. Maunya sih 2 itu, Bu. Jadi nanti dalam observasi itu fokus saya nanti mengamati kemampuan coaching Bapak mengenai mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Iya, Bu. Dan tadi dengan pertanyaan yang berbobot itu seperti menemukan kata kunci dari coaching dan juga membuat pertanyaan-pertanyaan yang terbuka ya. Iya, Bu. Jadi indikatornya nanti menurut Bapak 2 itu? Iya, yang menurut saya sih, pengetahuan saya 2 itu, Bu. Menemukan kata kunci sama membuat pertanyaan terbuka. Jadi nanti pada saat saya observasi, saya akan memberikan penilaian ketiga-tiganya ya Pak mengenai kemampuan coaching, tapi nanti fokus utama saya itu pada yang ingin pian yang ingin pian kembangkan ya. Jadi saya akan menilai itu dari kehadiran penuh ya, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Namun poin utamanya nanti ada di pertanyaan ketiga ini. Jadi kira-kira kapan Pak mau dilaksanakan coachingnya? Coachingnya rencananya besok, Bu. Jadi besok bila Pak Dayat dan Bu Leni akan mulai, tolong saya dihubungi ya. Terima kasih. Jadi terima kasih banyak, Bu, ya atas waktunya. Mari, Bu. Selamat siang, Bu Leni. Selamat siang Pak Dayat. Jadi gini, ini kita kan janjian sudah ya, pengen coaching gitu ya. Jadi saya di sini juga sambil belajar juga, Bu. Jadi saya minta tolong Ibu Haryatun untuk mengobservasi bagaimana kegiatan coaching ini untuk perkembangan saya juga, nanti kan berimbas ke Ibu Leni juga. Oh iya Pak, kemarin kan sebelumnya saya sudah ada apa ya, pengen minta tolong sama Bapak terkait proses pembelajaran yang saya lakukan. Ya. Oh, tentang proses pembelajaran, Bu, ya? Proses pembelajaran. Baik. Jadi pada kesempatan ini tujuan kita melakukan perbincangan ini kira-kira apa? Saya ingin punya gambaran
bagaimana melakukan proses pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak, Pak. Oh ya, berarti ini tentang meningkatkan kreativitas anak ya. Iya, Selama ini menurut Ibu di kreativitas anak-anak itu menurut kalau kita jadikan skala Bu ya, dari 1 sampai 10, menurut Ibu posisi kreativitas anak-anak itu sekarang di angka berapa Bu? Masih di angka karena saya ini kan ada 2 jenjang nih Pak, Iya. jenjang kelas 11 dan 12. Oh, iya. Nah kalau yang di jenjang kelas 12 mungkin karena sudah ibaratnya sudah agak dewasa, karena sudah mungkin dia sudah di kelas 12, itu dia sudah di posisi di 7 lah menurut saya. Cuman yang di kelas 11-nya, nah itu masih di posisi 6. Oh, lengkap ya. Baik. Jadi karena beda Bu ya, dua jenjang kelas tadi, kelas 12-nya 7, kelas 11-nya masih 6. Ini supaya kita ada perkembangan itu kita harus ada visi, ada target lah gitu Bu. Menurut Ibu target yang ingin dicapai itu mereka itu di angka berapa? Target yang ingin saya capai di antara 8 dan 9. Di kedua kelas itu Bu ya, antara 8, 9. Baik. Menurut Ibu ada nggak sih selama ini yang menghambat kreativitas anak-anak? Oke. Kalau yang menghambat kreativitas anak-anak, yang pertama mungkin menurut saya adalah sumber belajar yang kurang. Oh, sudah. Terlebih pada saat proses pembelajaran kita tidak bisa menggunakan metode yang tidak boleh digunakan. Kemudian walaupun itu bukan menjadi alasan utama, cuman di sini mungkin saya sendiri sebagai gurunya harusnya bisa berpikir kreatif juga selain siswanya, seperti itu. Jadi bagaimana cara saya untuk mengembangkan proses pembelajaran supaya anak bisa kreatif. Jadi permasalahannya tadi di sumber belajar Bu ya. Di sumber belajar. Yang menjadikan anak itu karena terbatasnya sumber belajar tadi menjadikan anak itu kurang kreatif. Menurut Ibu nih, kira-kira untuk cara Ibu mengatasinya yang bisa dilakukan apa? Cara mengatasi, kalau misalnya untuk kan biasanya saya ada menggambar sel misalnya kan, menggambar sel, walaupun itu tidak terbatas hanya menggambar. Ada yang misalnya pakai video atau misalnya menyampaikan secara lisan. Nah otomatis karena misalnya sumbernya kurang, jadi tidak bisa dilaksanakan pada proses pembelajaran. Jadi akhirnya ada 2 kali pertemuan yang saya lakukan. Dia menyiapkan di rumah seperti itu. Misalnya kalau dia bentuk gambar bagaimana? Oh iya. Jadi karena terbatas sumber belajar jadi malah kita tambah ribet Bu ya. Jadi menyiapkan 2 kali Bu ya. Jadi Ibu tadi kan sudah punya rencana Bu ya. Berarti itu rencana pemecahan atas hambatan terhadap kreativitas anak tadi Bu ya. Baik, jadi karena keterbatasan sumber belajar tadi, maka itu mungkin menuntut Ibu juga ya, karena menuntut Ibu juga untuk melakukan inovasi-inovasi baru ya. Karena hubungannya kan meningkatkan kreativitas. Nah menurut Ibu nih,
yang bisa meningkatkan kredibilitas anak itu apa aja? Proses pembelajaran yang menantang. Proses pembelajaran yang menantang, baik. Di prosesnya itu kita ada tentunya ada strategi. Strategi apa yang kira-kira bisa ibu lakukan untuk mendatang? Saya ingin mencoba Pak model pembelajaran tentang berbasis masalah, kemudian yang dipadukan dengan window shopping. Shopping seperti apa Bu window shopping itu? Apa ya, kalau kata lain itu apa ya namanya ya, galeri apa ya? Galeri walk gitu ya? Iya, betul, seperti itu. Iya. Oke. Yang berkeliling Iya. gitu. Baik. Jadi pembelajaran berbasis masalah dengan padukan dengan window shopping tadi ya. Baik, menarik Bu. Menurut Ibu kapan itu bisa dilaksanakan? Rencananya ini kan masih membuat kerangka dalam bentuk rencana proses pembelajaran Pak. Ya. Jadi rencananya itu saya akan laksanakan di pertemuan di kelas 12 IPA 1 di hari Kamis Pak. Hari Kamis ini Bu ya. Nah Ibu kira-kira sudah menyiapkan apa saja Bu untuk kegiatannya? Saya sudah mulai menyusun rencana proses pembelajaran Pak, kemudian mempelajari tentang model atau strategi proses pembelajaran tersebut supaya anak-anak timbul kreativitasnya. Baik. Nah jadi ini sudah kelihatan untuk pemecahan masalah kita. Jadi Ibu tadi sudah ingin memakai pembelajaran berbasis masalah Bu ya, dengan dipadukan dengan window shopping. Nah jadi kemudian waktunya nanti minggu depan Bu ya, hari Kamis ini ya. Oh iya, sudah. Baik, jadi kita sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu tadi. Nah kemudian untuk selanjutnya saya tunggu Bu ya infonya bagaimana nanti kita evaluasi bagaimana nanti proses pembelajaran Ibu, apakah memang sudah meningkatkan kreativitas dengan menggunakan pembelajaran berbasis masalah dengan padukan window shopping tadi. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Siap, nanti saya kalau ada masalah nanti konsultasi lagi kalau Bapak bersedia. Atas waktunya hari ini saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Sama-sama Bu. Ya Pak, saya ingin menyampaikan hasil observasi saya tadi ya Pak. Iya. Jadi kalau menurut Bapak sendiri gimana proses coaching yang baru saja ini dilakukan? Kalau boleh pakai skala Bu ya. Iya. Kalau boleh pakai skala kira-kira 8 lah Bu. Menurut saya. Jadi apa yang ingin Bapak kembangkan itu apakah sudah dicoba tadi? Saya sudah nyoba tadi Bu mencoba mencari kata-kata kunci dari permasalahan kuliah ini. Kemudian saya ajukan pertanyaan lagi. Juga saya berusaha untuk hadir secara penuh, juga mendengarkan dengan aktif. Kemudian untuk yang pertanyaan berbobot tadi, gimana ya? Mungkin masih ada kekurangan juga Bu yang belum tersampaikan. Jadi kalau boleh saya ingin menyampaikan catatan hasil observasi Pak. Observasi saya ya Pak. Jadi kalau saya amati tadi itu memang Bapak sudah menggunakan Tirta ya, sesuai dengan ini ya, jadi sudah menyampaikan tujuan, sudah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh guru ini, kemudian juga menanyakan rencana-rencana ini dan komitmen ini ya. Kemudian Bapak juga sudah mampu menggali
permasalahan bulimi. Kemudian untuk membuat bulimi bisa menemukan ide-ide untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi Bapak juga sudah menanyakan strategi yang akan diambil oleh Ibu Leni. Jadi berdasarkan fokus yang ingin Bapak kembangkan tadi ya, jadi pengamatan saya tadi kan lebih saya fokuskan kepada membuat pertanyaan ya. Jadi dari kedua kategorinya itu sudah bisa dilakukan dengan baik oleh Pak Dayat. Kalau menurut Pak Dayat, tadi kan Pak Dayat masih merasa ada yang perlu dikembangkan lagi. Iya. Apa kira-kira Pak? Mungkin saya seharusnya tadi fokus untuk mencarikan solusi atas gurunya. Tadi saya sempat ke permasalahan siswa malahan. gitu Bu. Kurang fokus, pertanyaannya masih ada yang kurang fokus gitu. Jadi dari tujuan Pak Dayat melakukan coaching tadi, kira-kira sudah tercapai berapa Pak? Kalau misalnya kita menurut Bapak tercapai sudah berapa? Kalau dari skala 1 sampai 10 ya kalau dari saya pribadi mungkin 9 Bu. Ya, menurut saya oh jadi kalau menurut Pak Dayat sudah sampai kepada angka 9, apakah masih ada lagi yang ingin ditingkatkan dari kemampuan coaching Pak Dayat? Iya Bu, saya kompetensi saya yang kompetensi coaching yang menurut saya belum berkembang di saya ini, selain yang itu tadi kan yang saya coba tadi juga yang perlu saya kembangkan ini tentang mendengarkan aktif Bu. Jadi kadang saya itu ada kata kunci yang terlepas dari fokus saya, jadi mungkin hubungannya juga dengan pertanyaan berbobot yang masih ada yang kurang fokus tadi. Jadi karena Pak Dayat merasa kurang fokus, jadi masih bisa juga ada yang kata kunci yang tidak tertangkap, yang sebenarnya tidak dipahami. Terus untuk kira-kira untuk itu rencananya apa? Rencananya saya mungkin berlatih lagi Bu. Kalau ada teman-teman yang bermasalah, saya mencoba praktek coaching lagi Bu. Berarti nanti rencananya kalau melakukan coaching lagi, Pak Dayat ingin meningkatkan kemampuan untuk mendengarkan aktif. Iya betul Bu, nanti mungkin minta bantuan Ibu lagi untuk observasi. Jadi saya kalau Pak Dayat minta tolong dan ada waktunya pasti saya akan lakukan. Baik, terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Mudah-mudahan rencana Pak Dayat berjalan ya, sukses. Nanti saya tunggu kabar selanjutnya. Terima kasih banyak Bu ya. Sama-sama Pak. Saya pamit Bu.